Bab 43. Membawa Alvano ke markas. Sesuai dengan janji Kirana. Mereka sekarang lagi bersiap. Kirana membantu Alvano bersiap. Begitupun sebaliknya Alvano juga membantu Kirana memakai dress. Setelah bersiap mereka turun ke bawah. Sebelum mereka pergi mereka sarapan terlebih dahulu. Kirana ingin melayani suaminya mengambilkan makanan tapi langsung dicegah oleh Alvano. "Kamu duduk saja sayang, biar aku saja yang mengambilnya." Cegah Alvano lalu menekan pundak Kirana untuk duduk kembali. Kirana hanya menuruti saja. Alvano mengambil piring lalu mengambil makanan secara acak lalu diletakkan di depan Kirana. Kemudian Alvano menarik kursi ke samping Kirana. Kemudian menyuapi Kirana. "Biar aku suapi sayang," ucap Alvano. "Aku bisa sendiri," balas Kirana. "Tidak. Aku yang akan menyuapimu." "Buka mulutmu," ucap Alvano lalu mengarahkan makanan di mulut Kirana. Otomatis Kirana membuka mulutnya. Setelah itu Alvano menyuapi dirinya dan begitu terus sampai makanan mereka habis. Pelayan yang tidak sengaja melihat ke arah tuan dan nyonyanya merasa iri melihat kemesraan mereka. Mereka juga ingin seperti Alvano dan Kirana. Setelah makan, mereka langsung berjalan keluar mansion. Mobil Alvano sudah terparkir di depan pintu masuk utama. Alvano membukakan pintu untuk Kirana lalu mempersilahkan Kirana masuk. Alvano duduk di depan kemudi. Hari ini ia akan menyetir sendiri dan tanpa asisten dan pengawal mengikuti mereka. Kemudian mobil mereka keluar dari halaman mansion. Sambil menyetir satu tangan Alvano, "Seperti ini sayang," ucap Alvano lembut pada Kirana. Setelah sampai di markas, para penjaga berjejer sambil menunduk. "Ayo kita masuk sekarang," ucap Kirana mengelus tangan Alvano. Alvano hanya mengangguk. Mobil mereka masuk, sepanjang jalan Alvano melihat sekitar, banyak bangunan. Mobil mereka sudah sampai di pintu utama. Semua penjaga yang berada di sekitar pintu utama menunduk hormat. Alvano turun lalu membukakan pintu Kirana. "Ayo kita masuk sayang," ucap Kirana. Alvano memegang tangan Kirana lalu berjalan bersama memasuki pintu utama yang sudah dibuka oleh salah satu penjaga di pintu. Setelah berada di dalam, Alvano melihat sekeliling. "Ini mansion siapa sayang? Kamu belum menjawabku dari tadi," ucap Alvano. Sebelum menjawab pertanyaan Alvano, Damian tiba-tiba datang. "Kirana sayang kamu datang," ucap Damian tersenyum pada Kirana. Menganggap Alvano tidak ada. Ia memang sengaja. Alvano menatap tajam Damian. Kirana menghela nafasnya. "Jaga sikapmu Damian," ucap tegas Kirana. "Aku hanya bercanda." Suami itu yang menatapku tajam terus, ucap santai Damian lalu duduk di sofa. Kirana ikut juga duduk dan Alvano mengambil tempat di samping Kirana lalu memeluk pinggang istrinya. "Bagaimana keadaan Bibi Sum?" tanya Kirana pada Damian. "Bibi Sum sudah mulai membaik. Hanya bekas lukanya saja yang belum hilang," jawab Damian. "Apa ada pergerakan dari mereka?" tanya Kirana. "Setelah kita datang di mansion itu, mereka belum melakukan apa-apa. Tapi bukan berarti mereka berhenti." Kirana, jawab Damian. Alvano yang mendengarkan hanya diam saja. Ia tahu siapa yang mereka maksud. "Aku tahu," balas Kirana singkat. "Kenapa kamu tidak bertindak langsung mengambil semua kekayaan dedimu? Mereka sudah lama menikmatinya," ucap Damian lagi. "Aku sengaja. Aku ingin mengetahui siapa dalang dari Kecil 4K44N kedua orang tuaku. Aku tahu mereka meninggal bukan murni Kecil 4K44N tapi mungkin saja mereka yang menyebabkannya. Maka dari itu aku masih mencari bukti kejahatan mereka," ucap dingin Kirana, tangannya mengepal. Alvano yang melihat istrinya menahan marah mengambil tangannya dan mengelusnya. Kirana melihat suaminya.
Alvano yang ditatap tersenyum lembut pada Kirana. Seketika Kirana melunak melihat senyum Alvano. Damian yang menjadi nyamuk berdecak kesal melihat pasangan suami istri di depannya bermesraan. Kalau mau bermesraan, masuk sana ke dalam kamar. Jangan di sini, ucap ketus Damian. Alvano dan Kirana saling pandang lalu tertawa. Membuat Damian kesal lalu pergi dari hadapan mereka. Ayo, kita ke kamar Bibi Sum, ucap Kirana. Alvano mengangguk dan mereka berjalan menuju lift. Setelah sampai di lantai 2 mereka menuju kamar Bibi Sum. Ada pelayan yang baru saja keluar dari sana. Miss, sapa pelayan itu dan menunduk. Apa Bibi Sum tidur? Tanya Kirana. Tidak Miss, baru saja saya membantunya mengganti pakaian. Jawab pelayan itu. Baiklah, kamu bisa pergi, ucap Kirana, lalu membuka pintu diikuti Alvano di belakangnya. Setelah masuk, mereka melihat Bibi Sum duduk menghadap jendela kaca yang besar. Bibi, sapa Kirana mendekati Bibi Sum. Bibi Sum menoleh dan tersenyum melihat Kirana datang. Tapi matanya menatap seorang pria tampan dan gagah. Bagaimana kabar Bibi? Tanya Kirana kemudian memeluk Bibi Sum singkat. Aku sudah baik-baik saja Nona, jawab Bibi Sum. Beberapa detik melihat lagi Alvano. Bi, perkenalkan dia adalah suamiku. Ucap memperkenalkan Alvano pada Bibi Sum seketika menjadi kaget. Halo Bi, aku Alvano Alexander Chang suami Kirana. Sapa Alvano menunduk hormat. Ia melakukan itu karena Bibi Sum adalah orang tua apalagi Kirana menyayanginya. Jangan seperti itu Tuan. Aku hanya seorang pembantu di keluarga Nona Kirana, ucap Bibi Sum dengan wajah menunduk. Aku menghormati Bibi karena istriku menghormati Bibi Sum. Balas Alvano tersenyum lembut. Membuat mata Bibi Sum berkaca-kaca. Jangan menangis Bi, ucap Kirana mengambil tangan Bibi Sum mengelusnya. Aku bahagia Nona, karena sekarang Nona punya suami yang bisa menjaga Nona, ucap Bibi Sum. Kirana melirik Alvano. Alvano tersenyum mengangguk. Ya sudah Bibi istirahat ya agar cepat pulih, ucap Kirana lembut. Bibi Sum mengangguk. Kami pamit keluar dulu Bi, ucap Kirana pamit. Setelah mereka keluar. Sayang, kamu belum memberitahuku. Siapa mansion ini dan kenapa ada Damian di mansion ini? Tanya Alvano yang sudah tidak sabar. Ayo, ajak Kirana menarik tangan Alvano memasuki kamar yang sangat mewah dan luas. Kamar itu adalah kamar Kirana di mansion ini. Setelah mereka masuk, Kirana duduk di sofa. Alvano mengikutinya lalu duduk di sampingnya. Mansion ini adalah milikku, ucap Kirana. Alvano diam masih ingin mendengarkan kelanjutannya. Mansion ini sebenarnya adalah markas tempat para anak didik kakek David dan anak buahku berlatih. Di markas ini juga ada anak yatim piatu yang aku bawa kemari untuk tinggal dan mendidiknya, ucap Kirana. Di markas ini banyak alat senjata. Tapi hanya menggunakannya jika ada para musuh mengganggu kami. Semua orang yang tinggal di sini seperti orang di luar sana pada umumnya. Kami tidak terlihat jika kami bisa melawan para musuh, ucap Kirana. Damian adalah anak didik kakek David. Aku belajar melatih diri bersama dia saat kami masih remaja. Sehingga aku dan Damian dekat. Damian juga adalah anak buah kakek David yang sangat dia percaya. Aku menganggap Damian sebagai kakak, ucap Kirana. Alvano yang mendengar semua perkataan Kirana menjadi lega. Alvano menarik Kirana dalam pelukannya. Jadi kamu jangan salah paham sayang. Sedangkan Aldo itu juga anak buahku, aku menyuruh dia menjadi mata-mata di mansion Daddy. Ucap Kirana lagi memberitahu siapa Aldo sebenarnya. Maafkan aku sayang, aku mempercayaimu hanya saja aku tidak suka jika ada pria mendekatimu. Ucap Alvano menatap Kirana.
Kirana tersenyum lalu mengecup R. Alvano. Tidak ada pria lain. Hanya kamu suamiku. Ucap Kirana membuat hati Alvano berbunga-bunga. Mereka berpelukan. Miss, sapa para anak buah Kirana yang sedang berlatih di bangunan sebelah kanan mansion utama. Kirana membawa Alvano melihat isi markas. Aku akan memperkenalkan pria yang di sampingku. Dia adalah suamiku, jadi hormatilah dia seperti kalian menghormatiku. Ucap tegas Kirana pada mereka semua. Baik, Miss. Selamat datang di markas kami, Tuan, ucap dan hormat. Mereka pada Alvano. Alvano menganggukkan kepalanya saja. Lanjutkan latihan kalian. Ucap tegas Kirana lagi. Mereka pun melanjutkan latihan mereka. Sayang, aku ingin melihat senjata kalian, boleh? Ucap meminta izin Alvano pada istrinya. Ayo di bangunan sebelah. Ucap Kirana berjalan duluan. Alvano mengikutinya. Setelah masuk di bangunan sebelah yang agak luas, terdapat berbagai lemari dan rak penyimpan senja 4T4. Alvano berkeliling. Melihatnya. Ternyata istriku bukan wanita biasa. Aku tidak salah memilih dan jatuh cinta. Setelah melihat ruangan senjata, Kirana membawa Alvano ke bangunan sebelah kiri tempat para anak yatim. Ini bangunan anak para yatim piatu. Ayo kita masuk. Ucap Kirana. Alvano memegang tangan Kirana untuk digenggamnya. Saat masuk ke dalam, semua anak-anak berteriak senang memanggil Kirana. Miss, teriak mereka bersamaan. Halo, ucap Kirana menyapa mereka semua. Ada anak kecil berumur 2 tahun sampai anak remaja. Kenapa Miss baru datang? Kami kangen tahu sama Miss, ucap mereka. Iya Miss, aku sudah mulai bisa membaca Miss. Beritahu anak berumur 3 tahun. Wah, kamu hebat. Nanti Miss akan beri hadiah. Dan untuk kalian semua yang aku beri tugas beberapa bulan kemarin sudah bisa menyelesaikan tugasnya, semuanya akan dapat hadiah. Ucap Kirana. Yao, dapat hadiah. Wah asik, Miss, aku mau makanan yang banyak dong. Ucap salah satu anak gendut. Teman-teman mereka pada memutar bola matanya malas. Kamu itu makanan terus saja dipikirkan. Lihat itu perutmu sudah buncit. Makin jelek. Ucap mengejek mereka. Kirana dan Alvano tertawa mendengarnya. Sudah. Nanti Miss pesan makanan yang banyak dan untuk kalian semua. Jadi kalian akan makan sepuasnya. Ucap Kirana tersenyum. Hore, teriak mereka semua dengan senang. Oh iya Miss, lupa. Perkenalkan, pria di sampingku adalah suami Miss, namanya Alvano. Ucap Kirana memperkenalkan Alvano pada mereka semua. Halo semua, sapa Alvano pada mereka. Halo Tuan Tampan, sapa mereka dengan senang. Ya sudah Miss dan suami Miss. Pamit dulu ya. Nanti akan ada makanan, jadi kalian tunggu saja. Ucap Kirana membuat mereka senang sekali. Kirana dan Alvano keluar dari bangunan itu lalu masuk kembali di mansion utama. Kirana dan Alvano duduk santai di ruangan keluarga. Melihat Kirana memainkan ponsel, Alvano mengambil ponsel Kirana. Ada apa? Ucap Kirana heran karena ponselnya tiba-tiba diambil. Kamu memesan makanan untuk mereka? Tanya Alvano. Kirana mengangguk menjawab. Biar aku saja menelpon Raka untuk memesan makanan untuk mereka sayang. Ucap Alvano. Tapi biar aku saja. Ucap Kirana. Aku suamimu sayang, jadi biarlah aku yang melakukannya, ucap Alvano. Kirana hanya pasrah saja mengikuti kemauan Alvano. Raka, pesan makanan yang banyak untuk 100 orang. Pesan ayam, daging, pizza, burger dan berbagai cemilan juga. Pesan sebanyak-banyaknya. Ucap Alvano. Baik Tuan. Mau dikirim kemana Tuan? Tanya Raka. Aku akan kirimkan lewat pesan alamatnya. Jawab Alvano. Baik Tuan.
Sambungan telepon terputus. Alvano melihat Kirana. Sayang, apa boleh Raka kesini? Tanya Alvano. Meminta pendapat karena Alvano paham kalau markas Kirana ini tidak ada yang mengetahuinya dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Biar anak buahku yang mengambil makanan itu pada Raka di persimpangan jalan di depan. Ucap Kirana. Bukan aku tidak ingin Raka kemari, hanya saja aku tidak mempercayai siapapun. Aku tidak ingin membuat mereka yang berada di sini celaka. Bukan berarti Raka orang jahat. Tidak sayang. Aku hanya melindungi privasi orang-orang di sini. Ucap Kirana menjelaskan agar Alvano tidak salah paham padanya. Aku mengerti sayang. Aku akan hubungi Raka untuk menunggu di persimpangan saja. Ucap Alvano lembut sambil mengelus pipi Kirana. Terima kasih sayang, aku mencintaimu. Ucap Kirana membuat Alvano berdebar. Kirana memeluk Alvano dan Alvano pun membalas tak kalah eratnya. Aku juga sangat mencintaimu sayang, balas Alvano lalu Kirana berkali-kali.